Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Fikar Maruh dengan NIM 41525010115. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas dari minggu pertama hingga minggu ketiga, yaitu di minggu pertamanya ada arsitektur, bilangan, dan gerbang logika. Lalu di minggu kedua ada sistem bilangan komputer, dan minggu ketiga ada bilangan desimal, binary, oktal, dan heksadesimal. Di era digital di mana teknologi seperti artificial intelligence atau bisa disebut AI atau seperti big data dan deep learning berkembang pesat, semua teknologi ini membutuhkan komputasi yang cepat, efisien, dan hemat energi. Disinilah peran arsitektur komputer atau bisa disebut ARKOM. ARKOM adalah ilmu yang mempelajari struktur dan cara kerja komputer mulai dari prosesor, memori, hingga interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Dengan memahami ARKOM, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga dapat mengembangkan inovasi baru yang lebih efisien. Si ARKOM, mengapa ARKOM sangat penting di era modern ini? Yang pertama, teknologi GPU dan TPU diciptakan berdasarkan prinsip komputasi paralel yang dipelajari oleh ARKOM. Komputasi paralel ini Kompetisi paralel ini membuat pelatihan model AI yang kompleks bisa dilakukan lebih cepat. Kedua, Big Data memanfaatkan komputasi terdistribusi seperti yang digunakan oleh Hadoop dan Spark. Ini juga memerlukan pemahaman tentang bagaimana banyak prosesor bekerja bersama secara efisien. Yang ketiga, ARKOM membahas cara meningkatkan efisien penggunaan memori atau cache yang krusial dalam mengolah data skala besar. Dan yang terakhir, keamanan sistem komputer yang dibahas di ARKOM melalui konsep keamanan di tingkat instruksi prosesor. Jadi kesimpulan dari arsitektur komputer adalah fondasi strategis di era digital. Dengan memahami ARKOM, kita bisa mendukung perkembangan teknologi di masa depan seperti quantum computing atau edge AI dan neuromorphic computing. Sistem bilangan komputer. Semua komputer hanya mengenal dua kondisi, yaitu mati dan hidup. Oleh karena itu, komputer menggunakan bilangan binary atau basis 2 sebagai bahasa dasarnya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan bilangan desimal basis 10. Untuk keperluan teknis digunakan bilangan oktal basis 8 dan bilangan heksadesimal basis 16. Karena keduanya membantu menyederhanakan representasi bilangan binary yang panjang. Memahami sistem bilangan ini karena keduanya membantu menyederhanakan representasi bilangan binary yang panjang. Memahami sistem bilangan ini adalah langkah pertama untuk mengerti bagaimana data disimpan, diolah, dan diproses oleh komputer. Konversi bilangan. Dalam pemrograman dan arsitektur komputer, seringkali kita perlu mengkonversi bilangan dari satu basis ke basis lainnya. Beberapa contohnya yaitu 50 desimal sama dengan 110.000 atau bisa dibilang 110.010 binary sama dengan 62 oktal, dan 62 oktal itu bisa sama dengan 32 heksadesimal. 157 oktal sama dengan 1.111.10.111 binary
7 heksadesimal sama dengan 123 desimal. Proses konversi ini penting untuk membaca alamat memori, memahami instruksi mesin, dan melakukan debugging perangkat keras. Peran dari sistem bilangan. Sistem bilangan sangat berperan dalam operasi sehari-hari komputer. Digunakan untuk pemrograman tingkat rendah seperti assembly, memudahkan pengelolaan alamat memori dan register CPU. Dengan menggunakan heksadesimal atau oktal, kita bisa menulis bilangan biner yang panjang dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dibaca. Dan yang untuk yang terakhir, misalnya alamat memori 1111 atau 1010 atau 0001, atau bisa lebih mudah ditulis sebagai FA1 dalam heksadesimal. Konsep gerbang logika. Semua perhitungan dan pengendalian dilakukan oleh komputer. Konsep gerbang logika. Semua perhitungan dan pengendaliannya dilakukan oleh komputer modern didasarkan pada gerbang logika. Gerbang logika adalah rangkaian elektronik yang memproses sinyal biner sesuai dengan aturan tertentu. Jenis-jenis utama gerbang logikanya yaitu adalah AND atau N menghasilkan 1 hanya jika semua input bernilai 1. Terus yang kedua ada OR, menghasilkan 1 jika ada salah satu input bernilai 1. Yang ketiga ada NOT, mengembalikan nilai input 0 menjadi 1 atau sebaliknya. Yang terakhir ada NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Yang terakhir adalah ada NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Digunakan untuk operasi logika yang lebih kompleks. Gerbang-gerbang ini menjadi komponen dasar CPU, ALU, memori, dan sistem kontrol data. Kesimpulannya adalah gerbang logika adalah blok dasar komputer digital. Tanpa gerbang logika, kita tidak akan bisa merancang CPU, memori, atau sistem kontrol otomatis. Pemahaman tentang gerbang logika juga memungkinkan kita untuk menciptakan sistem komputasi yang lebih efisien, andal, dan mampu memenuhi kebutuhan teknologi modern. Jadi ringkasan dari ketiga materi tersebut, arsitektur komputer menyediakan struktur dan perangkat keras untuk menjalankan teknologi. Sistem bilangan menyediakan bahasa dasar yang dipahami oleh perangkat keras. Gerbang logika mengatur cara data proses dan keputusan dibuat. Ketiganya membentuk fondasi teknologi komputer modern yang digunakan untuk AI, Big Data, IoT, dan berbagai inovasi masa depan. Kesimpulan dan penutupnya. Dengan memahami 3 konsep dasar ini, kita memiliki bekal untuk menjadi pengembang dan inovator teknologi, bukan hanya pengguna. Pemahaman ini mendukung perkembangan di bidang AI, IoT, komputasi awan, hingga quantum computing. Ilmu ini juga sangat penting untuk merancang sistem yang lebih cepat, efisien, dan tentunya aman di masa depan. Terima kasih, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.